Tuhan dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Kami mau memulai ibadah Zoom kami ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita percaya pengampunan Tuhan beri memulihkan setiap hati dan kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, kita percaya Tuhan tak pernah janji bahwa langit selalu biru.
beberapa hari kemarin saya ada masukan pokok doa buat persekutuan kita, bahwa Ibu Haryani yang kita doakan dengan kanker payudara. Beliau telah meninggal di hari Minggu pagi kemarin dan hari Selasa baru dikuburkan, menderita payudara, kanker payudara, memang kankernya ganas. Dan saya berdoa kepada dia selalu bahwa kita jangan takut, jikalau kita mati kita pasti masuk dalam kehidupan kekal. Kita dampingi ya hampir kurang lebih 3 bulan, dan pada waktu terdekat beliau masuk IGD hari Jumat pagi di Fatmawati, lebih drop lagi Sabtu dan Minggunya meninggal. Tetapi beliau sebelum meninggal, hari Sabtunya itu beliau katakan bahwa saya melihat Tuhan Yesus. Ini Ibu Haryani bilang, saya melihat Tuhan Yesus mau jemput saya. Jadi meninggalnya di pagi hari, jam 8 pagi hari Minggu. Jadi nanti pokok doanya buat Pak Pendeta sudah tidak didoakan lagi karena beliau telah meninggal dan telah dikuburkan pada hari Selasa. Dan turut berduka cita untuk Bapak Herman di Saint Regis, karena ini adalah adik dari Bapak Herman yang ada di Saint Regis. Kita percaya Tuhan selalu berjanji, selalu menyertai. Bahkan beliau meninggal, saya percaya sudah ada di dalam pangkuan Tuhan Yesus, Ibu Haryani. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. 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 Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk dengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, lingkupi Tuhan, lingkupi kami dengan sayap-Mu, naungi kami dalam kuasa-Mu. Lingkupi dalam sayap-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
Ku akan terbang bersama Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Lingkupi kami Tuhan. Dengan sayapmu naungi dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Dalam hadirat Om, saya serahkan buat tambahnya Bapak Pendeta. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada. Biarlah siang hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami akan mengalami perubahan, pembaharuan dari hari ke hari. Sehingga hidup kami akan menjadi lebih baik lagi dan lebih serupa lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Baik, saya akan share screen dulu buat kita semua. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Bu Angel. Jelas. Oke, hari ini saya mau berbicara kepada kita semua tentang topik yang sederhana. Hari ini saya tidak akan khotbah banyak ayat, yang mungkin biasanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu dengan ayat yang cukup banyak, tapi hari ini saya mau dengan sederhana menyampaikan tentang musim kehidupan. Ya, jadi mengkonfirmasi juga lagu yang tadi Pak Ronald bawakan gitu ya, dan juga apa yang mungkin sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan segala musim, ya. Dan hari ini kita bicara tentang seasons of life, ya, musim-musim kehidupan. Saya selalu percaya manusia itu bukan hanya secara literal atau secara fisik mengalami musim-musim dalam kehidupan, tapi saya percaya juga secara rohani, secara kehidupan kita yang pribadi, kita juga pastinya melalui banyak musim-musim kehidupan dalam hidup kita. Ya. Nah, hari ini kita mau melihat bersama. Saya mungkin akan memberikan beberapa penjelasan yang lebih detail mengenai musim-musim kehidupan supaya kita bisa paham dan kita bisa tahu sebenarnya Tuhan mengizinkan musim-musim itu terjadi karena apa. Ya,
Nah, saya akan mengajak kita membaca bersama-sama Kejadian 8 ya ayat 22. Saudara, ini dituliskan tentunya sebenarnya dalam konteks yang literal atau secara fisik maknanya, tapi kita juga bisa melihat ini sebagai proses di dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, karena Kejadian 8 ayat 22 bilang begini. Selama bumi masih ada. Nah, jadi saudara perhatikan kalimat ini, selama bumi masih ada. Artinya selama Yesus belum datang kedua kalinya, selama belum kiamat, ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya dalam kondisi yang kita lihat hari ini, yang sedang kita hidupi, selama bumi ini masih ada, maka musim akan selalu ada. Ya, akan selalu terjadi musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya. Dan kalau kita mau melihat ayat ini secara paralel kepada hidup kita, maka bisa dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa selama kita masih hidup, ya, selama tubuh kita ini masih ada di dunia ini, kita masih hidup, kita belum dipanggil pulang ke rumah Bapa, maka dalam hidup kita pun sebenarnya akan terjadi hal yang sama. Ya, tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ada musim di mana kita menabur, kemudian kita menuai. Ada musim di mana kita ada di musim dingin, tapi ada juga momen di mana kita ada di musim panas. Akan ada musim kemarau, kering dalam hidup kita, tapi ada juga musim hujan. Ada siang dan malam yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah kenyataan yang hari ini dihidupi oleh orang percaya. Dan tentunya hari ini kita mau melihat bersama, kenapa ya Tuhan menentukan musim-musim itu dalam kehidupan kita. Apakah musim-musim itu hanya berlalu begitu saja atau ada maksud Tuhan di dalamnya? Nah, saya mengajak kita membaca ayat berikutnya ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, dari satu orang saja Ia, Tuhan, ya, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia, Tuhan juga, telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi firman Tuhan berkata, dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Tuhan ternyata telah menentukan musim-musim bagi kita semua. Bahkan Tuhan juga menentukan batas-batas kediaman kita. Jadi, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa semua orang percaya, bahkan semua orang di muka bumi ini, mereka semua, kita semua hidup di dalam musim-musim yang sebenarnya ditentukan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah kita memahami kenapa kita bisa ada di dalam musim tertentu di dalam kehidupan kita? Nah, saya akan coba memberikan beberapa contoh, ya, beberapa penjelasan, dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan kira-kira mencoba mengevaluasi atau berpikir hidup saya sekarang sebenarnya ada di musim yang mana. Ya, saya akan memberikan contoh musim yang pertama dulu, yaitu summer. Ya, musim panas. Bapak Ibu Saudara, kalau musim panas di luar negeri, ya biasanya adalah musim yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, khususnya orang-orang muda. Mereka selalu menanti-nantikan summer vacation katanya. Ya, liburan musim panas itu liburan yang menggairahkan, dan biasanya orang-orang muda di luar negeri, di Eropa, khususnya di Amerika, mereka pasti keluar dari rumah, semuanya berjemur gitu. Saya pernah satu kali ada di kota Frankfurt di Jerman. Saya masih ingat saya ditemani oleh rekan yang sama-sama melayani di sana, dan kami berkeliling di kota tersebut. Dan pas waktu itu adalah summer. Saya belum pernah, saudara, naik tram yang ketika musim panas dioperasikan itu ternyata mereka dengan sengaja tidak menyalakan AC di dalam tram. Jadi Bapak Ibu bayangkan naik MRT atau naik bus gitu ya, kalau kita naik bus Transjakarta gitu misalnya, di musim panas dan di dalamnya tidak nyala AC-nya. Saya sampai heran pas saya masuk, pengap, panas, nggak enak rasanya, lengket gitu ya. Dan saya bingung, saya tanya kepada teman saya bilang, bro, ini kenapa kok AC-nya nggak nyala? Masa sih sekelas Jerman AC-nya rusak? Dia bilang, oh enggak bro, nggak mungkin. Dia bilang, kami ini nggak mungkin ngalamin begitu kalau di Jerman, dia bilang.
Terus kenapa? Ini sengaja. Karena kalau summer, sengaja semua penduduk kota itu memang senang dengan musim panas. Mereka berusaha supaya bisa mengeluarkan keringat sebanyak mungkin, menjemur kulit mereka semaksimal mungkin, supaya mendapatkan hasil kulit yang tan, katanya gitu ya. Hari ini kan juga orang-orang Indonesia juga terpengaruh sama budaya itu ya. Wah, pergi berjemur ke Bali, kemana. Ini apalagi sudah masuk musim liburan anak-anak sekolah ya. Wah, berjemur supaya tanning katanya gitu ya, supaya kelihatan tan kulitnya lebih bagus, lebih eksotis katanya gitu. Tapi itulah orang-orang bule ya gitu, mereka sampai niat sekali loh berjemur dan sampai trennya nggak dinyalakan. Saya sampai bingung, saya bilang waduh, nggak enak banget rasanya ya, panas, keringetan, lengket. Tapi itu secara fisik ya, secara lahiriah kita, secara literal kita bisa melihat ya musim panas ya begitu. Musim panas selalu menggambarkan penuh dengan semangat, kegairahan, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, saudara, mungkin juga terjadi dengan kehidupan kita secara pribadi hari ini. Berapa banyak kita yang mungkin sedang dalam musim panas. Apa maksudnya musim panas? Bukan kursi panas, Bapak Ibu ya, musim panas. Berbeda antara kursi panas dan musim panas. Musim panas, apa maksudnya? Maksudnya begini, di musim panas itu adalah musim di mana kita sedang diberikan tanggung jawab dalam banyak hal. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seakan-akan tidak habis dikerjakan. Saudara, orang bisa melihat ini selalu dari dua sisi ya. Melihat dari sisi yang buruk, negatif ya, kok kerjaan nggak selesai-selesai gitu. Saya kayaknya, pokoknya saya terus yang dikasih tanggung jawab dan kayaknya saya terus yang dapat bagian yang susahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi baiknya adalah, harusnya kalau seseorang itu dipercayakan makin banyak tanggung jawab, sebenarnya itu adalah sebuah privilege, sebuah anugerah, dan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang dapat dipercaya dalam melakukan segala sesuatu, menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah orang yang kompeten untuk bisa melakukan tugas-tugas tersebut dalam berbagai sisi ya, baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas, dalam pelayanan gereja mungkin, atau bahkan juga di dalam pekerjaan khususnya. Di saat saudara hari ini bekerja di perusahaan saudara. Nah, saudara, musim panas itu adalah musim kalau kita baca Alkitab juga semut mengumpulkan makanannya pada saat musim panas, bukan pada saat musim dingin. Semut bekerja dengan begitu keras di saat musim panas karena mereka tahu kalau datang musim dingin mereka tidak bisa keluar dari sarang mereka dan harus tersedia makanan yang cukup ketika musim dingin datang. Itulah sebabnya musim panas adalah musim di mana orang-orang bergumul, berjuang, melakukan semua hal yang Tuhan berikan. Nah, saudara, hari ini saya rindu untuk di awal ini, dalam konteks musim panas, mengingatkan saudara bahwa kalau hari ini saudara sedang panas-panasnya dalam melakukan banyak hal dalam hidup saudara, saya mau saudara mengerti bahwa percayalah bahwa itu adalah anugerah, sebuah kepercayaan yang sebenarnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana yang dilihat sebagai orang yang kurang mampu dan akhirnya tidak dipercayakan sesuatu. Jadi kalau hari ini kita dipercayakan sesuatu, percayalah bahwa ini adalah musim panas buat hidupmu. Jangan bersungut-sungut karena terlalu banyak tanggung jawab, tapi lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena saudara harus percaya, saudara sedang menabur, saudara sedang menyiapkan, mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti yang mungkin akan datang dalam hidup saudara. Jadi hari ini kalau kita sedang menerima banyak tanggung jawab, bersyukurlah. Percayalah, melalui tanggung jawab itu saudara akan semakin dewasa. Percayalah bahwa melalui semua tanggung jawab itu, saudara sedang diasah hidupnya, baik secara karakter, ataupun secara kompetensi, atau bahkan juga secara visi dalam hidup saudara. Saudara sedang terus diasah, supaya saudara menemukan bahwa ternyata saudara berpikir kapasitas saudara dulunya adalah A, ternyata saudara kapasitasnya sampai dengan Z. Saudara bisa memiliki sebuah kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Nah, yang selalu menjadi masalah adalah ketika orang-orang berada di dalam musim panas, apa yang seharusnya orang-orang ini harus ingat selalu. Nah, nanti kita lihat ya, ini sengaja saya kasih pertanyaannya dulu. Apa yang orang-orang harusnya ingat ketika musim panas terjadi? Nanti kita akan lihat ayat terakhir. Nah, tapi sebelum kita melihat ayat terakhir itu, karena ini saya bagi dalam 4 musim supaya kita bisa lebih mengerti. Nah, saudara, bukan hanya musim panas, kita tahu juga ada, kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia mungkin nggak ada musim ini, musim semi, spring. Ya, musim semi seperti gambar ini indah sekali. Ya, bunga bermekaran, rumput hijau semuanya tumbuh dengan begitu luar biasa. Ya, kemudian
Ya, kalau di gambar ada kupu-kupu di Indonesia, kalau di Jakarta mungkin saudara jarang menemukan kupu-kupu. Tapi ya kalau saudara melihat musim semi di luar negeri itu wah, indah sekali. Ya, kalau orang pergi ke Jepang, mereka menunggu bunga sakura bermekaran gitu ya. Saya baru kemarin tahu kalau ke New Zealand itu ada satu jenis bunga, saya lupa namanya. Ada jemaat yang bilang sama saya, Pak, kalau ada anugerah Tuhan, ya punya kesempatan pergi ke New Zealand Pak untuk berlibur gitu ya, katanya healing hari ini. Tapi waktu dia cerita, saya wah ternyata luar biasa ya. Kalau sedang musim semi, dia bilang ada bunga tertentu yang hanya ada di musim tersebut, dan itu luar biasa. Saudara, musim semi itu adalah musim yang juga dinantikan banyak orang karena ini musim yang kita bisa melihat banyak sekali keindahan-keindahan di sekitar kita secara alam tentunya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi? Saudara, musim semi bicara tentang musim di mana hidup kita menuai segala sesuatu yang tadinya kita sudah tabur dengan sungguh-sungguh. Ya, musim semi bicara ada banyak hal yang kita sudah kerjakan, akhirnya saudara melihat hasilnya. Saudara mulai menuai, saudara kerja keras, saudara menabung, akhirnya saudara bisa menikmati liburan keluar kota, keluar negeri, saudara bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluargamu, ada banyak keindahan. Saudara bisa renovasi rumah, saudara mungkin dari yang sudah begitu lama dalam kondisi yang saudara tidak renov dan sudah kurang oke, tapi hari ini saudara renovasi menjadi begitu indah, saudara merasa begitu bersukacita bisa tinggal, menikmati keindahan rumahmu yang sudah jadi, dan ada banyak hal yang saudara rasa, Tuhan, terima kasih, aku bersyukur karena ini musim yang indah sekali, yang Tuhan izinkan buat aku. Ya, mungkin itu juga, saudara bisa lihat itu terjadi dalam hidup saudara hari ini. Ya, itu musim semi. Nah, sama, di dalam musim semi juga ada hal yang kita perlu ingat bersama, apa yang orang percaya harus sadari di dalam musim semi. Nah, nanti kita akan lihat di ayat yang terakhir juga sama. Yang berikutnya, musim apa Bapak Ibu? Musim gugur ya. Musim gugur itu musim yang, ya kalau di luar negeri masih bagus sih, walaupun gugur semua daun-daun, ya mirip seperti gambar ini ya. Suasananya masih cukup indah, ya walaupun gugur. Dan karena kita nggak punya di negara kita, maka kita mungkin sulit membayangkan. Tapi kalau kita pergi ke sana, kita bisa lihat musim gugur ternyata cukup indah juga. Tapi musim gugur nggak enak, ya karena musim gugur itu ya semua keindahan di atas pohon adanya di lantai, adanya di tanah gitu ya, karena semua daun-daun, bunga-bunga berjatuhan semua. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Saya merasa mungkin selama kita melewati masa-masa pandemi sampai sekarang, banyak Bapak Ibu mungkin bisa mengalami musim gugur dalam hidup saudara. Saudara merasa apa yang saudara sudah rencanakan tidak bisa terwujud. Akhirnya berhenti. Seakan-akan gugur, tidak bisa dilanjutkan. Ada saudara juga yang merasa bahkan sudah bekerja keras, sudah all out, sudah memberi yang terbaik, sudah habis-habisan. Ternyata bisa juga gagal. Karena memang kegagalan itu tetap Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudara sudah mengusahakan banyak hal, tapi saudara merasa, kenapa gagal ya? Kenapa gugur ya? Kenapa hasilnya nggak maksimal ya? Kenapa nggak bisa saya melihat hasil yang baik dari apa yang sudah saya kerjakan? Saudara merasa ada banyak hal yang gugur, bahkan mungkin saja saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai, seperti yang barusan tadi Pak Ronald sampaikan. Ada banyak hal-hal yang gugur dalam hidup saudara. Saudara merasa, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Nah, di musim ini juga sangat penting untuk kita bisa melihat sebenarnya apa yang Tuhan rindukan untuk sampaikan buat kita di musim gugur. Ya, nanti kita akan lihat di ayat yang terakhir. Dan tentunya musim yang keempat, musim dingin Bapak Ibu ya. Musim dingin, ya kalau di foto ini kelihatan indah sekali karena sama di negara kita nggak ada musim salju gitu ya. Tapi kalau Indonesia, Jakarta, musim dinginnya beda. Bukan seperti di foto Bapak Ibu ya. Musim dingin di Jakarta, musim hujannya, suasananya tuh banjir di mana-mana. Ya, waduh, pergumulan banyak, musim dingin kita nggak enak sekali. Nah, itu kurang lebih mirip sih, seperti kondisi pribadi kita ya, kalau kita hidup di Jakarta. Sebenarnya di luar negeri juga musim dingin sebenarnya susah ya. Kalau saya pernah ditanya ya, Pak, lebih suka kalau misalnya punya kesempatan ke luar negeri, lebih suka musim dingin apa musim panas? Saya bilang, saya lebih suka musim panas, saya lebih suka summer. Karena kalau summer, di luar negeri itu panjang ya, siangnya mataharinya terbit lama terangnya sampai jam 9 malam biasanya gitu di Eropa. Tapi kalau musim dingin, selain saya nggak suka terlalu dingin,
Kalau sampai minus atau sampai 1 derajat, 2 derajat, saya nggak sanggup rasanya. Dan biasanya, ya saya punya kakak sepupu di Amerika tinggalnya, dia pernah bilang sama saya bahwa waktu musim dingin sempat salju yang luar biasa terjadi, itu begitu buka pintu di depan jalan, saljunya sampai sepinggang, saudara, tingginya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Musim dingin itu musim yang lebih banyak orang stay di rumah, tinggal di dalam rumah, nyalakan penghangat. Ya menikmati saja apa yang bisa dinikmati di momen itu, dan ya bekerja dengan semaksimal mungkin tetap, tapi tidak bisa seperti musim panas. Nah, musim dingin itu sebenarnya mirip dengan kehidupan pribadi kita yang diizinkan Tuhan, bukan mengalami kegagalan, bukan, tapi Tuhan izinkan saudara tidak banyak bisa berbuat sesuatu, atau bahkan saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa, karena segalanya jadi terbatas, kekuatan saudara jadi terbatas, saudara mungkin sedang di dalam masa-masa yang sulit, dalam secara fisik saudara kehilangan mungkin orang-orang yang saudara bisa percaya, saudara mau mengembangkan pekerjaan di dalam perusahaan saudara juga jadi sulit karena banyak orang meninggalkan saudara merasa, kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Saudara tahu apa yang seharusnya saudara perbuat, tapi saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara menjadi clueless, saudara menjadi powerless, ngerasa nggak mampu karena nggak punya kekuatan yang cukup, nggak punya resources yang cukup gitu. Saudara diizinkan Tuhan untuk berada di dalam sebuah kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita lihat kondisi-kondisi ini terjadi nggak di dalam tokoh-tokoh Alkitab? Terjadi ya. Kalau saudara lihat hidupnya Paulus, ya hidup Paulus di dalam Perjanjian Baru, Paulus melewati masa pertobatan dia tuh musim panas. Wah, dia begitu bertobat, datengin orang-orang, masuk dalam bait Allah, beritakan Injil dengan luar biasa, panas sekali dia. Sampai dia berani mengkonfrontasi ahli Taurat, orang Farisi. Itu terjadi, saudara, dalam hidup Paulus. Tapi ada satu kondisi di mana setelah dia lakukan semua itu, dia malah mau dirajam, dan tindakan dia membuat akhirnya cukup rusuh waktu itu di Yerusalem, karena pengikut-pengikut jalan Tuhan akhirnya makin dibenci oleh, khususnya ya, Mahkamah Agama maksudnya. Jadi akhirnya terjadi konfrontasi yang terlalu ekstrim. Sampai akhirnya apa yang tadinya Paulus pikir itu sebuah keberhasilan yang dia sudah lakukan, ternyata Tuhan dia izinkan dia untuk seperti mengalami kegagalan, saudara. Dan yang lebih gawat lagi, Tuhan izinkan dia dibawa, diasingkan, tanda kutip harus dikucilkan dulu, supaya tenang Yerusalem. Makanya saudara kalau baca di Kisah Para Rasul 4 dan 5, saudara menemukan, setelah Paulus diasingkan dulu ke tanah Arab, ya, atau ke Tarsus, dia akhirnya harus menyendiri, tidak ada kabar selama kurang lebih 2-3 tahun. Kondisi di mana Tuhan mengizinkan dia seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Powerless, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kondisi Yerusalem jadi tenang gitu, saudara. Nah, semua kita mungkin bisa mengalami kondisi-kondisi ini dalam hidup kita. Sebelum akhirnya Paulus kemudian dipanggil kembali oleh Barnabas untuk melayani mulai dari Antioquia, sampai kemudian akhirnya dia menuai hasil-hasilnya. Tapi apakah setelah dia menuai terus lantas tidak ada lagi musim dingin dan yang lain-lainnya? Enggak, saudara. Tetap saja. Setelah dia menuai pun musim semi terjadi, dia akan kembali lagi dalam siklus. Karena itulah firman Tuhan. Selama kita masih hidup, selama bumi masih ada, Tuhan sudah menentukan musim-musim itu dalam hidup kita. Akan selalu ada. Kalau saudara lihat lagi banyak tokoh Alkitab yang lain, Abraham, Daud, gitu ya. Dalam Perjanjian Lama, saudara melihat Petrus, bahkan saudara melihat Elia yang luar biasa. Semua mereka mengalami semua musim-musim ini. Tidak bisa dihindari. Mau sesakti apapun dia, pasti akan mengalami. Setinggi apapun posisinya, sebanyak apapun uangnya, semuanya pasti akan mengalami musim demi musim ini. Nah, kalau demikian, kenapa musim ini Tuhan izinkan buat kita? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa sih Tuhan mengizinkan ada musim-musim dalam hidup kita? Apakah cuma sekedar ingin bermain-main saja dengan kita supaya ya Tuhan seneng lah lihat respon kita yang macam-macam gitu. Saya yakin Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang sangat mengenal kita, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat setia. Dia punya sifat yang mutlak yang tidak berubah-ubah, karena itulah Tuhan. Sifatnya sama dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Beda dengan kita yang bisa berubah-ubah. Lantas kenapa Tuhan mengizinkan musim-musim itu? Apa tujuannya? Nah, ayat terakhir buat kita semua, yang saya akan relate-kan dengan 4 musim ini. Maaf, itu ada yang kesalahan ketik ya. Maksudnya 27 ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-27 maksudnya. Firman Tuhan berkata, supaya
Jadi tadi kan Tuhan menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka. Tuhan menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman kita. Supaya. Jadi Tuhan menentukan itu supaya, saudara. Tujuannya, ada tujuannya, saudara. Bukan sekedar ditentukan tanpa ada maksudnya. Tapi supaya. Supaya mereka, artinya kita semua, saudara. Mencari Dia. Dan, nah saya tertarik dengan memang terjemahan Indonesia ini yang berkata, mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Tapi kemudian diakhiri, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara, ini unik. Saya jelaskan ya buat saudara ya. Tuhan menentukan musim dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya sadar bahwa dalam semua musim itu, mau di dalam musim yang panas, musim yang saudara menuai banyak hal, musim semi dalam hidup saudara, musim gugur, atau dalam musim dingin, Tuhan menentukan musim-musim itu dalam hidup saudara, supaya saudara dan saya, kita bersama mencari Dia. Tapi saya tuh tertarik dengan kata mudah-mudahan, Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh ya, misalnya gini. Saudara kehilangan handphone misalnya. Terus teman saudara bilang gini, ya udah kita cari ya, mudah-mudahan ketemu. Oke. Kalau mudah-mudahan ketemu, berarti kondisinya kan sebenarnya handphonenya memang hilang gitu ya. Susah untuk diketemukan. Jadi kita ngomongnya mudah-mudahan ketemu. Ya kan? Nah, tapi kalau ayat ini kita lihat, dia bilang mudah-mudahan menjamah dan menemukan Tuhan. Nah, saya mau tanya buat Bapak Ibu. Kalau dari ayat ini, yang sudah dilanjutkan setelah koma ada tulisan walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, berarti apakah Tuhan susah ditemui? Ayo Bapak Ibu, apakah Tuhan susah ditemui? Tidak. Tuhan sangat mudah untuk dijumpai. Sangat mudah untuk ditemui. Karena ayat ini menjelaskan, ya tentunya masih ada banyak ayat yang lain yang membuktikan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan tuh bahkan ada selalu buat kita. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tapi kenapa ada kata mudah-mudahan? Nah ini loh. Yang Lukas, ini kan yang tulis Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas ya. Yang Lukas ingin tunjukkan kepada kita mengenai sikap hati kita, kondisi manusia yang bisa saja di dalam proses musim-musim yang dihadapi itu nggak benar-benar ngeh bahwa dia harusnya mencari Tuhan. Ya, saya balikkan ke contoh yang tadi, kalau saudara mencari handphone yang hilang, kata mudah-mudahan bisa ketemu itu bergantung kepada dua faktor. Satu, kesulitan keberadaan handphone tersebut untuk ditemui, itu membuat kita berkata mudah-mudahan ketemu. Tapi ingat, ada satu kondisi yang lain, faktor yang lain, yaitu kesungguhan, kegetolan, ketekunan saudara untuk mencari handphone itu. Kalau saudara merasa bahwa, handphonenya juga sudah jadul lah, nggak apa-apalah, cobalah dicari sebisa mungkin, kalau nggak, ya sudah. Makanya kata mudah-mudahan itu bisa terjadi karena dua faktor. Satu, karena memang handphonenya bisa sulit untuk ditemukan, posisinya dan letaknya, dan mungkin orang yang menghilangkan itu juga lupa, ya. Tapi ada faktor yang lain, faktor kesungguhan hati orang yang mencarinya itu juga sangat penting. Nah, kalau dalam konteks ini, kita bisa melihat bersama bahwa Tuhan sudah menyatakan dengan jelas bahwa dirinya tidak sulit untuk dijumpai, tidak sulit untuk ditemui, tidak sulit untuk dijamah. Artinya, satu faktor sudah tidak menjadi faktor untuk kita tidak bisa bertemu. Ya, berarti hanya tinggal satu faktor, Bapak Ibu, yaitu kita. Bagaimana sesungguhnya hati kita haus untuk mencari Tuhan, haus untuk menjamah dan menemukan Dia. Nah, ini yang jadi penting. Loh, emang selama ini tidak bersama dengan Tuhan? Kita bersama dengan Tuhan, tapi seringkali, nah ini yang terjadi. Kenapa ayat ini harus ditulis? Mencari, menjamah, dan menemukan. Karena sekalipun kita bersama dengan Tuhan senantiasa, bukan kita yang bersama dengan Tuhan sebenarnya, tapi Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita senantiasa, tapi kitanya kadang-kadang sering nggak sadar Dia itu bersama dengan kita. Makanya perlu ada kata dan kalimat mencari, menjamah, dan menemukan. Nah, apa yang terjadi biasanya dalam musim-musim tadi?
Saudara, di dalam musim panas, tadi saya bilang, ada hal yang penting yang harus diingat sama orang percaya. Yaitu, di dalam semua kesibukanmu, kita harus selalu sadar dan ingat bahwa Tuhan tetaplah yang utama di atas segalanya. Bukti bahwa Tuhan tetap yang utama dan di atas segalanya apa, saudara? Saudara selalu akan memulai hari saudara dengan doa dan firman. Kalau saudara sudah tidak lagi memulai hari saudara dengan doa dan firman, tapi waktu saudara membuka matamu, saudara sudah memulainya dengan semua list pekerjaan dan tanggung jawab yang saudara harus selesaikan, itu artinya saudara lebih memusingkan segala sesuatu di dalam musim itu, semua tanggung jawab itu, tapi saudara lupa bahwa saudara harus menyadari bahwa Dia bersama dengan saudara. Ini penting Bapak Ibu, karena kalau di dalam musim panas sekalipun banyak tanggung jawab yang kita kerjakan, kita tidak akan burn out atau kita menjadi orang yang akhirnya kelelahan. Hanya satu kuncinya, kalau kita selalu memulainya dengan Tuhan dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena tanpa itu kita akan dengan gampang bersungut-sungut, mengeluh, berkeluh kesah, karena kita merasa kenapa harus saya mengerjakan ini. Tapi kalau kita memulainya dengan Tuhan setiap hari, maka di musim panas itu akan jadi benar-benar musim panas yang menggairahkan. Musim panas yang sangat efisien, sangat efektif, akan sangat produktif buat hidup kita. Tapi banyak orang di dalam musim panas lupa bahwa musim panas Tuhan izinkan adalah dalam hidupnya. Bukan supaya dia jadi sibuk dan melupakan Tuhan, tapi justru supaya dia menyadari bahwa semua ini dipercayakan untuk saya karena Tuhan. Karena itu, saya mau melihat ini sebagai sebuah proses perjalanan yang selalu saya mau mulai dengan Tuhan, artinya berdoa, membaca firman setiap pagi, atau paling tidak kalau memang pagi saudara adalah waktu yang sulit, paling tidak saudara menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, ingat Tuhan dalam semua pekerjaanmu, dan mengakhiri hari itu dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai kehilangan hal itu, saya mengencourage Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang dalam musim panas dalam hidup saudara, mari, Tuhan ada berserta dengan engkau. Hanya engkau perlu menemukan Dia di dalam semua hal yang kau kerjakan. Itu musim panas Bapak Ibu. Bagaimana dengan musim semi? Musim di mana saudara melihat berbagai hal yang saudara sudah tabur sedemikian lama, akhirnya saudara menuai, akhirnya keindahan-keindahan bermunculan, akhirnya banyak hal yang baik saudara bisa rasakan, bisa saudara nikmati. Apa yang penting di musim ini? Sama, karena semua musim itu ditentukan supaya kita mencari, menjamah, dan menemukan Tuhan. Artinya, di musim semi ada hal yang penting yang saudara perlu camkan baik-baik. Musim semi biasanya akan menghasilkan kenyamanan buat kita. Kenikmatan hidup yang Tuhan berikan sebenarnya, bukan kenikmatan hidup dunia, yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Kalau itu ada, kita perlu sadar bahwa semua keindahan ini, semua keberhasilan ini, kita bisa nikmati karena Tuhan. Itulah kenapa di dalam musim semi saudara, sama. Kita perlu selalu mengingat bahwa Tuhan terima kasih. Apa yang penting dalam musim semi? Bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Karena apa yang selama ini kita tabur, akhirnya kita bisa menuainya. Bersyukur karena kita masih diberi umur panjang untuk menikmati segala sesuatu yang hari ini dihasilkan dari usaha dan kerja keras kita juga. Kita mau bersyukur untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita menjadi nyaman dan lupa bersyukur? Dan bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara menemukan Tuhan di musim semi saudara, pasti Tuhan tidak hanya memberitahu saudara musim semi ini buat saudara saja. Saya yakin, segala keindahan hasil yang saudara peroleh, pasti Tuhan akan bilang begini, nak, ini bukan hanya buat engkau, tapi buat orang-orang lain juga yang di sekitarmu. Makanya di musim semi itu saya percaya, orang yang menemukan Tuhan, dia pasti juga akan mempraktekkan kasih dalam berbagai hal, tindakan, waktu, harta bagi orang lain. Apakah kita masih menemukannya? Nah, ini pertanyaan buat kita juga. Apakah saudara sedang dalam musim semi? Temukanlah Tuhan. Dan musim gugur adalah musim yang tidak enak. Nah, kalau bicara musim gugur, rasanya tidak sulit ya untuk kita mencari Tuhan. Karena
Biasanya kalau sudah musim gugur, udah nyerah, udah nggak tahu lagi musim bagaimana karena sudah buat ini, buat itu gagal, buat ini, buat itu gugur, buat ini, buat itu nggak berhasil. Dan biasanya kalau sudah gitu baru nyadar, oh Tuhan, aku lupa sama Tuhan selama ini. Nah, jangan ya saudara ya. Jangan tunggu musim gugur dulu baru ingat sama Tuhan. Nah, kalau musim gugur, tapi ada juga orang-orang di dalam musim gugur merasa kecewa dan malah mundur dari Tuhan. Jangan. Karena Tuhan izinkan dalam musim gugur. Ada di dalam musim gugur yang tidak enak itu buat hidup kita, supaya kita ingat bahwa kita perlu terus bergantung kepada Tuhan, bahwa di dalam titik yang terendah dalam hidup kita, Tuhan ada di sana. Itulah yang Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena tongkatmu dan gadamu menghibur aku, karena engkau bersama dengan aku. Saudara, ini yang harus kita pahami. Kalau Tuhan izinkan kita ada di dalam musim gugur, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara di dalam musim gugur banyak hanya mengasihani diri, maka saudara hanya akan berfokus kepada egoisme saudara, dan saudara akan terpuruk lebih dalam lagi. Tapi kalau saudara menyadari bahwa Tuhan bersama dengan saudara, maka dengan secepat mungkin saudara bisa akan bangkit kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia tetap akan bangkit kembali. Itu kata firman Tuhan kan buat kita semua. Jadi bagi saudara yang sedang mengalami musim gugur, saya mau menguatkan saudara dan mengingatkan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Immanuel. Bahkan dia menaruh rohnya yang kudus dalam hidup saudara, untuk menghibur saudara, menguatkan saudara. Dan melalui kebenaran firman Tuhan juga, Tuhan mau mendidik saudara di dalam kebenaran. Sehingga saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Bukan orang Kristen yang gampang terombang-ambing oleh pengajaran, kondisi, dan berbagai hal. Tapi saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Dan saudara bisa berjalan setia sampai akhir. Dan musim dingin, saudara, ya, di dalam musim dingin, seperti yang saya tadi kasih contoh, Paulus, saudara, justru di saat momen Paulus tidak bisa berbuat apa-apa, di sanalah justru dia menemukan banyak kebenaran yang membuat dia begitu teguh dalam iman. Itulah momen salah satu yang menurut saya Tuhan pakai untuk mendidik Paulus, menyiapkan dia untuk sebuah perjalanan pekabaran Injil yang besar. Makanya dia menulis hampir sebagian besar surat perjanjian baru. Karena memang lewat hidup Paulus kita sangat diberkati oleh tulisan-tulisan ini. Oleh firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan melalui Paulus. Nah saudara, musim dingin Tuhan izinkan supaya apa saudara? Saya selalu percaya gini, momen di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa adalah momen di mana Tuhan mau berbicara paling banyak buat hidup kita. Karena kalau kita sibuk kan kita waktunya lebih sulit ya. Tapi waktu tidak bisa berbuat apa-apa, justru di momen itu Tuhan mau berbicara lebih banyak buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara merasa ini ada di momen musim dingin, saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa, nggak apa-apa. Diam saja itu juga sangat bagus. Karena kalau saudara diam, Tuhan bisa bicara banyak buat hidup saudara. Karena biasanya kita yang terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bertindak. Sehingga Tuhan mau ngomong nggak punya kesempatan gitu ya. Sampai Tuhan harus ciptakan kondisi, dan akhirnya ada hal-hal yang gugur dalam hidup kita, baru kita akhirnya mulai sadar. Padahal Tuhan kadang-kadang kasih kita momen tidak bisa berbuat apa-apa, itu bagus gitu. Supaya kita bisa tenang dengar Tuhan bicara. Nah mungkin saudara ada di dalam musim ini. Ambillah waktu yang terbaik untuk saudara dengar Tuhan bicara buat hidup saudara. Karena biasanya di dalam musim dingin ini, Tuhan sedang menyiapkan hal-hal, rencana-rencana yang besar buat hidup saudara. Saudara perlu temukan itu di dalam musim dingin. Saya berdoa, saudara, apapun yang sedang saudara alami, di dalam musim apapun saudara berada, saudara bisa benar-benar mencari, menjamah, dan menemukan Tuhan. Oke? Saya mau berdoa dulu buat saudara, sebelum nanti kita mungkin bisa tanya-jawab, karena saya tahu bahwa saudara pasti juga melewati berbagai musim. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap saudaraku, Tuhan, yang ada di persekutuan doa Raja Wali ini. Tuhan, aku percaya di dalam musim apapun mereka berada, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, aku berdoa supaya melalui kebenaran yang kami terima di siang hari ini, kami bukan hanya dikuatkan, tapi kami disadarkan akan pentingnya untuk kami terus-menerus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam musim apapun itu, kami mau
berjanji Tuhan, kami mau selalu ingat Tuhan. Kami mau selalu menemukan Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan, aku berdoa, kalau ada di antara saudaraku yang sedang berada di dalam musim gugur, Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Engkau hari ini menghibur mereka. Kalau ada di antara kami yang sedang ada di dalam musim dingin, Tuhan, aku berdoa supaya mereka boleh menyediakan waktu mereka untuk lebih banyak mendengar Tuhan berbicara. Dan aku berdoa Tuhan, buat saudaraku yang sedang mengalami musim semi, musim-musim yang penuh dengan keindahan, mereka menuai apa yang mereka sudah tabur. Tuhan, aku berdoa supaya mereka boleh ingat Tuhan dan bersyukur akan anugerah Tuhan buat hidup mereka. Bahkan juga di dalam musim yang penuh dengan kesibukan, mereka mengerjakan banyak hal. Tuhan, aku berdoa supaya setiap saudaraku, mereka boleh mengingat bahwa Tuhan selalu menjadi yang utama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta Darwin Liang. Firman Tuhan yang memberkati kita semua pada siang hari ini. Satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama adalah dari semua musim-musim yang disampaikan Pak Pendeta Darwin Liang adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu tentang mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam kita semua. Jadi walaupun musim apapun juga, ya termasuk saya juga di sini, mungkin teman-teman, Bapak Ibu, tetap ingat bahwa kita harus tetap mengucap syukur sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa bersimpuh duduk dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan buat Bapak Pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebelum kami mengakhiri persekutuan doa kami mau bersepakat berdoa bersama. Akan pernah memberikan pencobaan tantangan yang di luar dari kekuatan kami. Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Tuhan, semua proses yang sedang terjadi hari ini, yang kami mungkin kurang paham, karena kami terbatas secara manusia. Tapi kami tahu semuanya tidak luput dari kedaulatan Allah. Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik buat bangsa kami, buat pemerintah, buat pemimpin, presiden, wakil presiden, dan semuanya. Kami berdoa supaya semua kami juga boleh terus bersyafaat buat bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan, penghiburan, kuasa dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Amin. Sekarang sampai dengan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kekekalan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Ya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.
Amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pak Pendeta. Foto dulu, foto. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Angel. Angel, foto nggak? Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Angel. Live ya. Ya, thank you. Semua terima Ya, kasih. Mari. Oma Silvi. Iya, Tuhan.